Alam husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada sore yang sangat berbahagia ini, di hari Jumat terakhir bulan Rajab, kita dapat bertemu kembali dalam satu majelis ilmu, insya Allah, secara Zoom, dalam kajian Nakes Mengaji Surabaya. Insya Allah pada Jumat sore hari ini kita akan spesial mengenai Isra Mi'raj dengan tema Malam Isra Mi'raj dan Hari Palestina. Insya Allah ini sudah kita dengung-dengungkan sejak kajian waktu kemerdekaan Indonesia ya, bulan Agustus. Insya Allah kita akan kajian pada hari Isra Mi'raj. Insya Allah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Demi keberkahan pada sore hari ini, kita mulai kajian kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kedua pemateri kita ini, insya Allah, yang akan mengisi kajian, yaitu Syekh Ahmed Abu Ajwa dari Gaza, Palestina, yang akan membahas tentang Malam Isra Mi'raj. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh Ustadz Dr. Asel Anwar dari Ketua IKA di Blitar. Monggo, tafadhol Syekh Ahmed untuk memberikan kajian sore hari ini. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Saya juga yang saya hormati Dr. Azhar, yang saya hormati juga Dr. Muhammad Faizi, guru saya, dan guru-guru yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk insya Allah kita share bersama tentang malam al-Isra wal Mi'raj. Kalau mohon saya ingin mungkin share slide, mudah-mudahan insya Allah bisa membantu insya Allah sedikit untuk kita punya gambaran tentang Rihlat al-Isra wal Mi'raj. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وهديه إلى يوم الدين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan dan nikmat keislaman sehingga pada hari ini kita berkumpul bersama walaupun melalui Zoom. Alhamdulillah dimudahkan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para tabi'in dan semoga insyaallah kita bisa ikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini yang mulia, hari Jumat, insyaallah kita bersamakan merasa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan pada waktu yang beliau di kondisi yang sangat susah, tetapi beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, lalu naik dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit. Sekarang kita perlu tahu di awal bahwa apa yang dimaksud dengan Al-Isra wal Mi'raj. Sebenarnya Al-Isra itu kata dan Al-Mi'raj itu kata yang lain. Maka sebenarnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalanan ke Sidratul Muntaha
dengan mungkin kita bisa transit atau tidak sampai transit tapi dua perjalanan. Yang pertama yaitu al-Isra. Perjalanan di waktu malam yang dikhususkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimulai dari Masjidil Haram di Makkah sampai Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Yang dimaksud dengan al-Isra. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi imam pada para nabi dan rasul di dalam al-Masjid Al-Aqsa Mubarak. Lalu Nabi SAW naik ke lapisan-lapisan langit dari Masjid Haram ke Sidratul Muntaha yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu makhluk manusia. Tempat yang sangat tinggi yang tidak pernah manusia sampai di tempat tersebut. Dan yang disebut di dalam Al-Quran seperti kita tahu dan seperti Masya Allah beragung baca ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Kenapa? Agar kami lihat agar kami terlihatkan adanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Maha Melihat. Jadi bagaimana rihlat al-Isra dan al-Mi'raj. Surat al-Mi'raj telah disebut di surat An-Najm. Tapi rihlat al-Isra atau perjalanan al-Isra Masjid Al-Aqsa Mubarak kepada kita. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala atau tujuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat ayat-ayatnya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap insyaallah di jalan dakwah, agar Allah Subhanahu wa taala kasih kuatan di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar insyaallah beliau terus-menerus untuk berdakwah pada waktu. Dan kita bisa lihat apa banyak jaraknya Nabi Muhammad SAW pada satu malam, pada waktu yang tidak ada pesawat, pada waktu yang tidak mungkin ada orang berjalan dengan waktu yang seperti ini dari Makkah ke Baitul Maqdis. Dan mungkin pada zaman dulu jika ada orang ingin pergi dan balik Baitul Maqdis atau di negeri Asyam butuh 2 bulan pergi dan 2 bulan balik. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka perjalanan bisa sampai Masjid Al-Aqsa Mubarak. Ada mungkin beberapa peristiwa yang terjadi sebelum rihlat al-Isra wal Mi'raj. Yang paling terkenal, yang paling kita tahu yaitu Am al-Huzn. Atau am yang Nabi SAW sedih. Kenapa? Karena orang yang tersayang meninggal dunia. Itu istri Nabi Muhammad SAW Khadijah dan temannya yang dukung beliau saat berdakwah yaitu Abu Talib. Dan setelah istri Nabi Muhammad SAW dan temannya meninggal, maka beliau terus menerus berdakwah. Beliau tidak berhenti. Maka beliau ganti lingkungan dari Makkah ke Taif. Dan
sebagaimana mereka jawab dengan dakwah beliau, dengan dakwah yang di dalamnya rahmah dan kebaikan untuk manusia. Mereka jawab kepada dakwah beliau dengan memukul beliau oleh orang gila-gila di Taif dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menunjukkan kerendahan hati dan pengampunan kepada orang-orang Taif dan berbalik kepada Allah untuk doa kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "La'alla Allah yukhrij min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah." Saya berharap bahwa atau datang di antara mereka yang ucapkan la ilaha illallah. Dan yang seperti kita bahas di awal dari ayat pertama, ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda. Mohon maaf, Syekh Ahmed. Apa saya Allah sendiri yang agak Subhanahu wa putus-putus? Ta'ala di bumi ini. Suaranya putus-putus, ya. Semuanya dari awal atau Baru tadi aja? terakhir ini lebih putus-putus ya. Apa di jaringan saya, Dr. Azhar? Terdengarnya putus-putus ya. Insya Allah Pak Agung enggak putus-putus. Saya Ahmed aja tadi ya. Oh gitu. Berarti jaringannya mungkin ya, Syekh Ahmed. Iya. Iya, enggak apa-apa. Insya Allah moga-moga tetap lagi. Mungkin jaringan saya yang tidak. Ada jaringan yang lain mungkin, Syekh Ahmed. Sebenarnya sudah kuat ya. Iya, bismillah. Moga-moga setelah ini bisa baik. Ini sepertinya sudah baik sih. Saya akan mungkin tutup kamera. Atau pindah tempat atau tutup kamera, boleh. Mungkin lebih pindah tempat ya. Saya akan coba. Gak bisa ya. Mohon maaf nih. Sebenarnya saya bagi hotspot HP, tidak ada wifi di sini. Ya, oh, iya. Bismillah. Dicoba Allah, mungkin sudah, kalau misalkan sudah tidak terputus-putus. Sudah lancar ini. Kok ini. Tadi betulnya sudah lancar. Bismillah. Mungkin tidak harus buka kamera, enggak apa-apa sih. Dan terjadi mungkin beberapa peristiwa selama Nabi Muhammad SAW berjalan rihlat al-Mi'raj dan sebelumnya. Bagaimana ada peristiwa yang bernama hadithat Shaq as-Sadr, saat Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad SAW. Ada hadits yang diriwayat oleh Abu Dzar. Nabi SAW bersabda bahwa atas rumah saya, Nabi SAW bersabda, rumah saya terbuka ketika saya di Makkah. Maka Jibril alaihissalam turun pada waktu itu dan membelah dada saya. Kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian dia membawa baskom dari emas yang berisi hikmah dan iman. Kemudian dituangkan dada saya dan meniupnya. Lalu ia memegang tangan saya dan membawa langit. Bagaimana peristiwa ini menunjukkan bahwa bagaimana posisi Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hati Nabi Muhammad SAW pengetahuan, kesabaran, dan hikmah, dan iman, dan juga yakin
dan qanaah. Dan ini sifat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada peristiwa yang lain yang juga terjadi waktu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu mangkuk susu, dan yang menunjuk fitrah yang murni yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Isra diberi pilihan 2 gelas dari arak dan gelas yang lain berisi susu. Kemudian beliau melihat keduanya dan mengambil susu. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil susu, maka Jibril berkata, Alhamdulillah yang telah menunjukkan engkau pada fitrah. Fitrah yaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sifat yaitu suka kebaikan dan suka membuat baik, dan seperti ajaran Islam yang kita semuanya diajari oleh mungkin guru kita dan orang tua kita. Ajaran Islam itu sebenarnya fitrah yang Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada manusia. Lalu Jibril alaihi salam lanjut, jika kalau engkau mengambil arak, maka sesatlah umat. Dan salah satu peristiwa yang terjadi pada Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik langit, dan pada waktu itu pintu surga menjadi jelas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu yang tertutup, dan para malaikat yang berada di pintu surga, malaikat atau para malaikat yang berada di langit, mereka bertanya, siapa di sana? Maka Jibril alaihissalam memberitahu namanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi namanya bahwa saya Jibril. Lalu dia ditanya siapa yang bersamanya, maka beliau berkata, dia berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya apakah dia diundang, Jibril alaihissalam jawab, ya, dia diundang. Kemudian pintu langit masuk di dalam langit. Dan di dalam langit atau di Adam alaihissalam, langit yang pertama, lalu bertemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam di langit yang kedua, dan di langit Yusuf alaihissalam, dan setiap langit yang Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, para nabi mereka menyibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, ahlan bin Nabi salih wal akhi salih, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Dan pada langit yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu sama Harun. Lalu pada langit yang keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Musa alaihi salam. Dan di langit ini Nabi Musa alaihi salam nangis saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjut. Para malaikat bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, kenapa engkau nangis? Beliau berkata bahwa ada nabi datang setelah saya dan umatnya lebih banyak daripada saya.
kita lihat bagaimana para nabi berlomba agar mereka punya umat yang beragama yang baik dan punya niat mengikut agar mereka insya Allah cari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit yang tujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu Nabi Muhammad SAW paling mirip sama ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi SAW masuk di dalam Bait Al-Ma'mur yang setiap hari masuk di dalamnya 70.000 malaikat atau malak, dan mereka setiap kali masuk 70.000 malak yang baru. Lalu masuk di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat lalu masuk di Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha adalah pohon besar di langit 7. Dan jika pohon ini daun Terputus suaranya si Ahmed. Mohon maaf, si Ahmed suaranya terputus. Sepertinya gangguan sinyal gitu. Iya. Sepertinya si Ahmed sedang ada gangguan koneksi. Ya? Maaf, saya akan mungkin pakai HP. Iya. Saya akan coba. Oh ya, baik. Saya Maaf bantu sekali. share show mungkin. Dikirim ke saya aja apa PPT-nya si Ahmed. Oke. Ya, baik. Oke, saya keluar dulu dan masuk pakai HP. Ya, baik. Artinya kita rasanya kembali ke kajian 2 pekan yang lalu ya, bersama Dr. Faisal Mahdi yang membahas tentang tahun kesedihan Rasulullah yang kemudian diberikan hadiah oleh Allah berupa Isra Mi'raj ini. Ini dijelaskan kembali oleh Syekh Ahmed lebih mendetail, dan mungkin beberapa hal yang tambahan bisa kita dapat dari apa yang bisa disampaikan oleh Syekh Ahmed. Yeah. Maaf atas kekurangan untuk koneksinya ini, memang di luar kuasa kita ya, karena di Surabaya sedang hujan. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Saya izin share screen ya. Oke. Semoga insya Allah sekarang lebih jelas. Saya mohon maaf sekali, mungkin internet saya tidak. Baik. PowerPoint saya share terlihat jelas ya. Oke. Tadi yang paling jelas sampai sini. Sidratul Muntaha ini.
Nabi Muhammad SAW sudah sampai di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Ada hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu lanjutan dari hadis. Nabi SAW berkata, lalu saya pergi ke Sidratul Muntaha, yaitu pohon besar di langit ketujuh, dan jika atau gaunnya pohon dan seperti bijana tembikar besar. Ketiga pohon ini hadapi sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pohon ini berubah, dan pohon ini sangat indah dan tidak ada orang yang bisa gambarkan bagaimana indahnya, bagaimana kebaikannya. Dan ada 4 sungai berasal dari akarannya, ada 2-nya di bumi ini, atau yaitu sungai Nil dan sungai Efrat atau Furat, dan ada 2 di Al-Firdaus Al-A'la. Dan akar dan batang mulai dari di langit ke-6 dan cabang berakhir di langit ke-7. Sekarang slide yang selanjutnya, apa hikmah dari Rihlat Al-Isra wal Mi'raj? Ini yang kita inginkan. Apakah ada hikmah? Apakah ada tujuan dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj? Pasti ada. Karena sesungguhnya yang pertama, bahwa setiap kesulitan dibarengi dengan kemudahan, dan setiap cobaan atau ujian ada pemberian insya-Allah. Maka jika kita hadapi beberapa masalah di hidup kita, maka insya-Allah yang akan datang insya-Allah lebih baik, dan itu akan memberi kita insya-Allah memotivasi untuk lanjut pada langkah yang selanjutnya. Dan kita bisa dapat dari Rihlatul Isra wal Mi'raj bahwa kekuasaan Allah tidak dibatasi waktu dan di tempat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya, dengan kemampuannya, bisa berjalan Nabi Muhammad SAW pada malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa sampai Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Dan dari perjalanan ini kita bisa tahu kepentingan salat, sebagaimana kita tahu kisah yang terjadi sama Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW untuk meringankan laksana salat, dan sebagaimana salat ini menjadi fard di langit, dan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai 50 kali insya-Allah. Dan kita lihat beberapa besarnya kepada semua nabi dan rasul, dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Masjidul Aqsa Al-Mubarak. Dan kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuknya dari Rihlatul Isra wal Mi'raj, kita tahu seberapa pentingnya
Baitul Maqdis sebagai untuk umat Islam, dan seberapa banyak fadilah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Dan insya Allah karena waktunya mungkin terbatas, saya akan sebut beberapa fadilah atau keutamaan di Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Yang pertama, mungkin Ustaz yang bahwa Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak menjadi kiblat umat Islam yang pertama, dan masjid yang kedua yang ditetapkan di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Dan Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak adalah masjid ketiga yang salah satu masjid yang tidak boleh berusaha keras dalam perjalanan ke badannya. Jadi kita tidak perlu berusaha untuk pergi ke masjid khusus di atas bumi ini kecuali tiga masjid ini, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat beberapa berkah yang disebut di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang sebut tentang keberkahan di dalam Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Salah satunya ayat yang pertama di surat Al-Isra wal Mi'raj. Dan memang Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak dan sekitarnya Baitul Maqdis adalah tempat hijrah para nabi dan tempat tinggal mereka. Insyaallah itu secara singkat tentang rihlat al-Isra wal Mi'raj. Insyaallah pada saat ini insyaallah Dr. Azhar akan tambah insyaallah beberapa mungkin poin tentang Palestina dan Baitul Maqdis, dan juga pelajaran dari rihlat al-Isra wal Mi'raj. Saya mohon maaf atas mungkin internetnya yang mungkin tidak atas internetnya mungkin yang putus-putus. Terima kasih banyak. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syekh Ahmed, Abu Ajwa. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan tentang Isra Mi'raj ini 2 kali. 2 pekan yang lalu dalam Sirah Nabawiyah seri yang sebelumnya oleh Dr. Faisal juga menjelaskan bahwa memang Isra Mi'raj ini berupa hadiah gitu dari Allah pada Rasulullah Muhammad SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadapi waktu-waktu yang cukup berat bagi kehidupan beliau secara manusiawi, dalam ditinggalkannya oleh istri tercinta, kemudian paman tercinta beliau, kemudian kisah Taif, dan seterusnya tadi dijelaskan kembali, dan kemudian mendapatkan hadiah sholat bagi kita umat Islam yang sampai dengan saat ini kita wajib untuk mengerjakannya sebagai bentuk pengibadatan kita kepada Allah Muhammad dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran-gambaran slide ini sepertinya menunjukkan ini ya, kecintaan rakyat Palestina, Gaza ya, di sini ini di Gaza semua ya. Ya, ini mungkin bagian yang kedua dari BBT aja tentang Al-Quran. Dan Baik. mungkin di Palestina, di Indonesia, di Sudan, dan beberapa tempat. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustaz Dr. Azhar Anwar untuk memberikan kajian, bahwa saya sendiri baru tahu waktu kita membahas tentang apa itu kemerdekaan yang sebenarnya yang kita selalu peringati setiap bulan Agustus,
Dan sampai dengan saat ini saudara kita yang masih di Palestina belum merasakan kemerdekaan waktu itu, dan dijelaskan oleh Ustadz Azhar bahwa yang pertama kali mengakui kedaulatan Palestina adalah Indonesia, dan ditetapkan Hari Palestina oleh, kalau tidak salah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Ustadz Azhar. Nanti akan dijelaskan kembali oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz, waktu dan pertemuan Zoom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hazanahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang paripurna berupa kenikmatan Islam, iman, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, bisa thalabul ilmi, bermuajahah, sehingga Pak insya Allah ya moga-moga bisa mendatangkan berkah dan rahmat ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi berkaitan dengan Hari Palestina, ini tanggal 29 November ya, merupakan hari yang ditetapkan PBB ya untuk membagi Palestina itu menjadi dua. 55 untuk Israel, 45 untuk orang Arab. Tapi resolusi ini ternyata kemudian juga diingkari oleh PBB dan juga oleh Israel sendiri. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya kalau kita melihat lintasan sejarah yang panjang daripada Filistin, itu penuh ya dengan berbagai macam yang berkaitan dengan amal soleh. Sebelum kita ya lanjutkan, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita harus ya ihtimam atau perhatian ya terhadap Palestina yang berada di tanah Sam. Barul Sam atau tanah Sam itu termasuk Lebanon, Urdun, Suriah, Palestina, dan tentu saja Israel ya. Ini adalah negara-negara yang terkumpul yang merupakan dulu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Barul As-Sam, yaitu adalah tanah Sam. Alaikum bisam, sungguh kamu itu ya harus perhatian terhadap tanah Sam. Fa innahuna sofmatun biladillah. Sesungguhnya ini adalah bilad Allah ya atau ya negara Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Yaskunuha khiyaratuhu min khalqihi. Maka apabila bertempat tinggal di negeri itu, maka ini merupakan salah satu dari makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi insya Allah Syekh Ahmed ya nanti setelah selesai ya pendidikannya ya ketika kemudian kembali ya ke tanah Sam, ini merupakan salah satu ya khiyaratu min khalqihi, yaitu makhluk dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuba lisam, sungguh berbahagia orang-orang yang berdiam di bumi Sam. Fakulna, maka para sahabat itu bertanya, li ayyizalika ya Rasulullah, ini karena apa ya Rasulullah? Li anna malaikah ar-Rahman basitatun ajnihataha alaiha. Karena apa? Ya. Kenapa berbahagia orang-orang Sam? Kenapa berbahagia orang-orang yang ada di Filistin? Li ayyizalik, ya kenapa hal itu terjadi? Karena ternyata malaikah ar-Rahman, yaitu malaikat Rahman, malaikat yang memberikan ya welas asih ya kepada manusia, itu membentangkan sayapnya itu atas bumi Sam. Ini luar biasa ya, karena itu pernah Rasulullah itu bermimpi di mana mimpinya beliau itu tiba-tiba ya kitab itu keluar dari bantalnya. Kemudian diikuti oleh beliau, akhirnya kemudian ya ternyata menuju ya kepada tanah Sam. Dengan ya, diikuti oleh ya sinar yang luar biasa terangnya. Karena itu ya fa innal iman idza waqa'at alfitan bisam. Jadi sesungguhnya iman ketika terjadi fitnah yang dahsyat di seluruh dunia,
maka iman itu menjadi tolok ukurnya itu adalah di Sam. Sam itu adalah di tanah Sam, yang salah satunya adalah di Filistin. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian menjadikan kita senantiasa mempunyai perhatian yang intens kepada Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu merupakan salah satu anugerah dari Allah yang luar biasa, yang merupakan kiblat dari kaum muslimin yang pertama. Kemudian juga Al-Aqsa itu sebagai masjid ketiga, yang status maupun kedudukannya setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena itu Allah memberikan derajat yang luar biasa kepada Ahlus Sam, atau orang-orang yang berdiam di tanah Sam, yaitu adalah la yazalu ahlul gharb az-zahirina 'alal haq hatta taqum as-sa'ah. La yazalu ahlul gharb, sungguh terus-menerus orang-orang Filistin atau orang-orang Gharb atau orang-orang yang menempati bumi Sam, az-zahirina 'alal haq, senantiasa berjuang untuk menegakkan al-haq. Hatta taqum as-sa'ah, sampai kemudian tegaknya hari kiamat. Ini luar biasa, ternyata tolok ukur iman itu letaknya di tanah Sam. Dan yang zahirina 'alal haq, yang senantiasa berjuang untuk menegakkan kebenaran, itu adalah ahlul gharb, yaitu orang-orang yang berdiam di situ. Dan itu masa berlakunya hatta taqum as-sa'ah, yaitu sampai kemudian tegaknya hari kiamat. Dalam hadis yang lain dikatakan awalu hadzal umur nubuwatun. Sesungguhnya awal daripada urusan ini adalah nubuwah warahmah. Yaitu nubuwah itu adalah kenabian, rahmah itu adalah limpahan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Summa yakunu khilafatun. Kemudian tegaknya khilafah. Pasca khilafah itu kemudian sudah tidak ada lagi, setelah 3 tahun itu kemudian menghilang khilafah ala minhaji nubuwah, kemudian diikuti summa yakunu mulkan warahmah, kemudian diikuti dengan kerajaan dan kasih sayang dari Allah. Karena apa? Masih zahirina 'alal haq, tetap menegakkan kepada kebenaran. Summa yatakadamuna alaih takadamul humur. Tapi kemudian mereka itu akan yatakadamun. Mereka akan diperebutkan oleh banyak bangsa-bangsa. Sebagaimana himar itu ketika diberi makan itu saling berebut untuk kemudian memakannya dengan sangat ganas dan sangat lapar sekali. Sehingga ini menunjukkan bahwa nanti kaum muslimin setelah mulkan warahmah, setelah kerajaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu harus bersiap-siap menghadapi banyaknya cobaan. Mereka itu diperebutkan oleh banyak bangsa. Kemudian fa'alaikum bil jihad. Fa'ina afdalul jihad. Fa'ina afdalul jihadakum ar-ribat. Maka kamu harus berjuang. Sesungguhnya seafdal-afdalnya perjuangan itu dengan ar-ribat. Fa'inna afdalu ribatakum asqalan. Dan sesungguhnya yang paling baik ribat kamu itu adalah tempatnya di Asqalan. Nah, Asqalan itu juga nama tempat yang ada di bumi Sam, yang ada dekat dengan Palestina. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang nanti akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Kenapa kita ihtimam dengan Baitul Maqdis, ihtimam dengan Filistin, karena hari-hari yang berkaitan dengan banyaknya tribulasi dan fitnah itu sudah berlalu sampai ribuan tahun yang lalu. Jadi tanah Filistin atau tanah Sam itu ditempati oleh bangsa-bangsa sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Di mana kemudian ketika kaum Ad itu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian mereka banyak yang hijrah ke tanah Sam atau bumi Filistin. Kemudian diikuti oleh kaum Samud yang merupakan keturunan juga dari kaum Ad. Yang kedua, itu pun juga banyak yang hijrah dari selatan ke utara, ini kemudian menempati tanah Filistin. Jadi tanah Filistin itu dulu diberikan nama yaitu adalah Ursalim.
Maka kemudian diserap oleh bangsa Yahudi melalui bahasa Ibrani dari bahasa Aramik Ursalim, yaitu kemudian berubah menjadi ya bahasa Yerusalem. Ya. Nanti di zaman Kaisar Hadrian ya diubah menjadi Elia. Elia itu adalah ya kalau diartikan bahasa Arab namanya Baitullah. Nah, ini adalah ya perubahan-perubahan yang terjadi ya pada Baitul Maqdis yang merupakan tanah hijrahnya para nabi. Kenapa kita harus perhatian di dalamnya? Karena di Palestina itu ada Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW tadi sudah disebut oleh Syekh Ahmed, tidak boleh memaksakan perjalanan ya rihal yang berat kecuali pergi ke 3 masjid, yaitu Masjid Haram, yaitu Masjid Hada ya atau masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi ya dan Masjid Al-Aqsa. Salat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali salat. Salat di Masjidil Nabawi itu adalah 1.000 kali salat. Dan salat di Baitul Maqdis ya Masjidil Aqsa itu sebanding dengan 500 kali salat. Nah, ini diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali tiba di Madinah adalah mengunjungi kerabatnya, keluarga ibunya dari Ansor. Bahwasanya beliau sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini adalah riwayat berkaitan dengan kiblat pertama kaum muslimin, yaitu menghadap kepada Baitul Maqdis. Bahkan kemudian ya diriwayatkan dari beberapa sahabat ya haji dan umroh yang paling afdol yaitu ternyata ya dimulai ya dari Masjidil Aqsa. Nah, ini ada hadisnya diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya mendengar dari Rasulullah SAW, barang siapa yang memulai umroh ya, dari Masjidil Aqsa diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ini dikatakan kemudian Ummu Hakim itu berangkat dari Baitul Maqdis ya dan memulai umroh dari sana. Ini dahsyat luar biasa ya, karena memang ya tanah Palestina itu ada Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Ini merupakan tolok ukur ya di mana kaum muslimin senantiasa ya meletakkan timbangan imannya itu berada di situ. Karena itu ketika Rasulullah menjelang ya berangkat untuk ya, peristiwa Isra Mi'raj untuk rihlah ila sama ya untuk pergi ke langit itu ternyata beliau harus dibersihkan dulu ya dibersihkan dadanya dalam rangka untuk mempersiapkan diri supaya mendapatkan keimanan, hikmah, kesabaran dan qanaah ya setelah kuwatul yakin ya kekuatan keyakinan. Dan inilah yang merupakan ya sebuah pesan message yang simbolik kepada kita untuk senantiasa ya kita itu memberikan ihtimam. Karena Rasulullah pernah mengatakan meskipun kamu tidak bisa pergi ke Masjidil Aqsa, minimal kamu mengirim minyak untuk menyalakan pelita-pelitanya. Mengirim sesuatu untuk memakmurkan ya Masjidil Aqsa itu salah satu bentuk ya daripada ihtimam kita ya kepada ya perintah dari Allah dan Rasul-Nya yaitu menghidupkan ya syiar ya bagaimana Masjidil Aqsa itu menjadi sesuatu yang sangat mubarak sekali. Ikhwani fillah hazanahu wa iyyakum ya. Tanah ya Filistin itu sudah berlalu masa yang sangat panjang. Sejak mereka itu dihuni oleh bangsa Kan'an yang merupakan campuran ya 2.500 tahun sebelum Masehi sampai 3.000-an sebelum Masehi itu ya ini bangsa Kan'an ya itu merupakan percampuran antara bangsa yang datang ya yang dari Asia Kecil bagian barat, kalau sekarang mungkin Yunani ya, itu merupakan keturunan daripada Yafes ya anaknya Nabi Nuh. Ya sedangkan kalau yang Syam yaitu anak-anak Nabi Nuh yang menetap ya di bumi Filistin atau di bumi ya tanah Syam itu, sedang kalau Ham itu kemudian belok ke kiri akhirnya menuju kepada Afrika. Jadi gini kita bisa melihat ya bangsa Kan'an itu adalah campuran antara bangsa yang keturunannya Syam ya dan keturunannya Yafis. Nah ini kemudian mereka itu bertemu menjadi bangsa Kan'an yang merupakan ya bangsa yang salah satunya itu bercampur dengan bangsa Filistin yang merupakan pemaut, yang mereka itu dari bangsa Funisia ya,
bagian sebelah utaranya Gaza itu ada bangsa Fonesia. Ya ini yang nanti mereka itu kemudian bercampur baur menjadi bangsa ya, Kan'an pada waktu itu. Karena itu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, maka ketika mereka itu ya berada ya di Filistin ya, maka di sini mereka itu kemudian ya, membentuk sebuah negara kota yang sangat besar sekali. Di mana ini kemudian ya setelah berlalu masa ya, maka kemudian mereka itu ya dikuasai oleh Fir'aun, yaitu 16 sampai 14 sebelum Masehi. Kota Al-Quds itu berada di bawah kendali Mesir itu sejak abad ke-16 sebelum Masehi. Di masa Raja Akhenaton atau Akhenaten ya itu menjadi sasaran serangan daripada suku Badui Khobiru ya dari penguasa Mesir Abdul Khibah pada waktu itu tidak bisa mengalahkan, sehingga berada di tangan orang Badui tadi. Penduduk asli ya daripada Al-Quds itu namanya Yabus. Kalau kita melihat di Injil ya itu Yabus itu temannya Ibrahim dari kitab Kejadian itu. Jadi kalau kita melihat ternyata mereka masih ya, keturunan dari orang Ur, ya Ur yang ada di Mesopotamia atau Irak. Ya, karena itu ketika kemudian orang berinteraksi di situ, maka pada zaman Nabi Ibrahim itu ternyata kemudian Palestina atau Al-Quds itu dikuasai oleh Mesir. Sehingga ketika beliau itu rihlah ya dari Kanaan ya menuju dari Ur Mesopotamia ya kemudian menuju ke Mesir ya, maka kemudian Ibrahim pada waktu itu harus menghadapi penguasa Mesir ya alias Firaun. Tapi kemudian Allah memberikan anugerah ya pada Bani Israel itu kemudian bisa menduduki ya tanahnya kembali setelah ditaklukkan oleh Yusha bin Nun ya pasca Nabi Musa ya, di mana Nabi Musa ketika disuruh untuk menaklukkan Kan'an pada waktu itu atau tanah Kan'an atau Filistin atau Ardusam, maka kemudian banyak kaumnya itu yang kemudian balelo alias tidak mau. Nah inilah yang kemudian ya membuat Nabi Musa itu kemudian tersesat ya di padang Tih sebelah selatannya Yordan itu sampai 40 tahun. Baru kemudian diteruskan oleh muridnya yaitu Yusha bin Nun yang berusaha untuk menaklukkan Yerusalem. Dan ternyata alhamdulillah ya Yusha bin Nun itu bisa ya mentaklukkan tanah Kan'an sehingga kemudian ya Bani Israel itu bisa masuk ya ke dalam tanah Kan'an. Dan mereka berkuasa dari tahun 977 sampai 586 sebelum Masehi. Yaitu dari ya Yusha bin Nun, ya kemudian Kalab bin Yuwana, Kalab bin Zufana, ya kemudian ya diikuti oleh ya penguasa lagi lah. Setelah itu kemudian masuk ya Tolut ya sampai kemudian Daud, Sulaiman, baru kemudian anaknya Sulaiman ya di mana Rehabem itu ternyata kemudian berkonflik ya dengan Yarub'am yaitu wali kota dari Yerusalem sehingga perang ya antara Yahuda dan Israel. Setelah itu kemudian Bani Israel mengalami perpecahan sampai kemudian ditaklukkan oleh Nebukadnezar ya tahun 586. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa orang Yahudi begitu benci kepada Irak? Ya, karena di Irak itu adalah bumi Mesopotamia, negeri Babilonia, di mana rajanya dulu Nebukadnezar atau Bukhtunasor itu pernah menaklukkan orang Yahudi dan membuang mereka itu di negeri Babel. Kebencian mereka diungkapkan sampai sekarang itu dengan apa? Penyerbuan Irak kan? Sehingga kalau kemudian mereka itu alibi ada senjata pemusnah massal dan sebagainya, itu ternyata kemudian hanya alasan saja karena memang sudah ya dari dulunya mereka sudah benci ya kepada ya Nebukadnezar yang asalnya dari Mesopotamia ya atau dari Babilonia tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin ya nanti kemudian orang Yahudi banyak mengalami eksodus atau dibuang ya oleh Nebukadnezar itu tahun ya 586 ya, dan nanti ketika masa itu ya kemudian berlalu ya itu mereka bisa dikembalikan lagi di Yerusalem yaitu pada waktu masa Persia yaitu tahun 531 ya
537 sampai kemudian 333 Masehi. Nanti kekuasaan Persia itu kemudian ya bisa ditaklukkan oleh Alexander the Great ya dari Yunani, sehingga akhirnya kemudian Al-Quds itu kemudian jatuh ya dari Persia, itu kemudian dikuasai oleh Yunani. Karena ini ma'asyiral muslimin ya, kalau kita melihat ya ternyata Al-Quds itu di bawah jajahan oleh bangsa asing itu ya dari lintasan sejarah yang paling awal sampai sekarang, yaitu bukan hanya puluhan tahun ya, tapi ya ratusan tahun mereka silih berganti itu dikuasai oleh penguasa-penguasa yang lain. Dan Allah senantiasa mengirimkan al-zahirina 'alal haq, yang senantiasa menegakkan kebenaran. Sampai hijrahnya para nabi itu semuanya ya diletakkan di tanah Syam. Karena itu Palestina itu adalah tanah yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat dalam surat Al-Isra tadi yang ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi ternyata ya diberikan ya barokah ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimanapun berada, karena ternyata ya ketika mereka itu berada di bumi Syam ya maka mereka itu bisa beramal soleh ya, pada puncak kesolehannya itu mereka itu berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Zahirina 'alal haq, berusaha untuk menegakkan al-haq. Karena itu ma'asyiral muslimin, nanti bumi Palestina atau tanah Syam ini juga akan menjadi akhir ya pengumpulan daripada manusia itu menjelang mereka itu dikumpulkan pada Yaumul Mahsyar. Apabila kemudian terjadi khosaf, ya khosaf itu ya adanya gempa yang menenggelamkan ya bagian timur, kemudian gempa yang menenggelamkan bagian barat, kemudian gempa yang menenggelamkan ya seluruh Jazirah Arab, maka kemudian yukhsarun nas ila makhsarihim, maka mereka manusia itu dikumpulkan di makhsarnya itu ternyata di Ardus Syam. Ya karena itu ya inilah barokahnya ya negeri Syam, ya terutama Filistin yang senantiasa mengibarkan ya bendera perjuangan dalam rangka ya untuk tajlibul barokah, ya ngalap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Selain Al-Isra itu juga kita bisa melihat wa najainahu wa lutan ila ardil ladzi barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk sekalian manusia. Jadi keberkahannya itu untuk sekalian manusia. Kalau kita melihat ya, definisi daripada berkah itu menurut Imam Khalil bin Ahmad, maka berkah itu mempunyai 3 arti. Yang pertama, berkah itu adalah luzumu wasubut. Luzum wasubut, yaitu adalah terus-menerus dan melekat. Jadi apapun yang kemudian kalau kita pengen mencari iman, innal iman waqa'at fitan bisam. Maka iman yang tampak ketika terjadi goncangan fitnah yang dahsyat, ya maka ya patokannya yaitu adalah di tanah Syam tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya berapa banyak kita melihat ya, pergolakan di seluruh dunia, maka timbangan iman tadi yang barokahnya itu bisa lil alamin, itu ternyata di bumi Syam. Ibnu Katsir berkata bahwa maksudnya daripada ayat ini adalah negeri Syam. Kemudian Allah berfirman juga, wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila ardi allati barokna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Maka untuk Sulaiman kami memberikan anugerah bisa ya, menundukkan angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus ya sesuai dengan perintahnya di negeri yang kami berkati, yaitu tanah Syam. Dan adalah kami maha mengetahui ya segala sesuatu. Jadi dahsyatnya bumi Palestina atau Ardus Syam yang menurut Allah Subhanahu wa taala ini adalah ya kalau kemudian kita mendapatkan barokah. Jadi arti barokah tadi luzumu wa sukut, kemudian yang kedua ya adalah an-numu wa ziyadah. Nawa wa ziyadah.
Numuwu itu artinya tumbuh, ya ziyadah itu dan bertambah terus-menerus. Kemudian yang ketiga artinya as-sa'adah, yaitu adalah kebahagiaan. Jadi sumber kebahagiaan itu kalau kemudian kita senantiasa mempunyai atensi, mempunyai ihtimam, mempunyai perhatian ya kepada ya bumi Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya, sabarnya, qanaahnya, yakinnya senantiasa luzum wa subut, terus-menerus dan melekat. Dan yang kedua adalah an-numuwu wa ziyadah, senantiasa tumbuh, berkembang dan bertambah ya tanpa berkurang sedikit pun. Ini adalah kalau seseorang itu mendapatkan barokah ya, ihtimam tadi. Kemudian akan memberikan sa'adah, yaitu puncak kegembiraan. Karena ternyata fa inna afdalu jihadakum, ya sesungguhnya yang paling afdal perjuanganmu adalah ar-ribat. Dan ar-ribat yang paling afdal itu adalah al-asqalan, yaitu senantiasa yang memberikan ihtimam kepada asqalan, ya, yang itu letaknya juga ada di bumi Syam. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadikan kita ya senantiasa mengharapkan barokah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kemudian memperjuangkan Filistin, hari Palestina, di mana kemudian ya ketika Israel itu mendeklar kemerdekaannya tanggal 15 Mei ya 1948, maka diikuti dengan berbagai teror ya dan berbagai hal yang membuat kemudian terjadi peristiwa Nakbah ya atau peristiwa malapetaka, sehingga 700.000 ya orang-orang Arab yang mendiami negeri Israel pada saat itu ya kemudian mereka hengkang semua ya. Kemudian tersebar seluruh negara-negara Arab yang menjadi ya penampungan dan itu pun masih diganggu oleh Israel. Dan PBB dengan resolusinya 118 atau 36 garing 40 itu ya, tahun 47 itu berusaha untuk membagi, sehingga mereka itu menerbitkan Hari International Day of Solidarity with Palestinian People, yaitu Hari Internasional Solidaritas Masyarakat Filistin. Ini dalam rangka untuk ya memberikan opini supaya mereka mau dibagi dua ya negaranya. Yang 55% itu untuk Israel, ya sedangkan yang 45 itu untuk orang Arab. Dan itu pun tidak direlasikan, bahkan kemudian mereka ya mencaplok menjadi semakin jauh. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kenapa hal itu terjadi dulu-dulu juga begitu. Ketika orang Israel itu diberikan anugerah ya untuk bisa menguasai ya, Palestina, mereka juga menentang ya kepada orang-orang ya Yunani yang menguasai pada waktu itu. Dan ketika dikuasai oleh Romawi, bahkan mereka itu memberontak ya kepada Kaisar Tiberius, Kaisar Hadrian, yaitu beberapa kali. Sehingga inilah yang kemudian yang membuat Allah itu yang memberikan ujian ya kepada Bani Israel, sehingga mereka akhirnya eksodus ya kemana-mana. Nah ini menunjukkan bahwa meskipun mereka diberikan anugerah sekalipun oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menduduki ya tanah Filistin sampai saat ini, tapi kalau kita melihat sejarah tempo dulu, ketika mereka itu juga menguasainya, mereka tidak menguasai kecuali waktu yang sangat singkat. Kalau dirunut sejak Yusa bin Nun sampai kemudian ya runtuhnya negara Bani Israel ya, lewat Raja Zedekia, anaknya Yosua yang terakhir, maka kita cuma menghitung cuma 200 tahun saja. Ya, bahkan Sulaiman memerintah cuma 33 tahun. Nabi Daud memerintah cuma 40 tahun. Dan itu waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan sejarah masa lalu, ya di mana mereka itu pernah ya Nabi Ibrahim ya itu harus berhadapan dengan orang Mesir yaitu Fir'aun yang menguasai itu sampai berabad-abad. Bahkan kemudian kita bisa melihat para nabi itu kemudian dihijrahkan ke sana sejak Ibrahim, Lut, Musa, Harun, Yakub, ya, sampai kemudian Nabi Isa, sampai kemudian amanah itu diserahkan kepada Umar bin Khattab ya tahun 636 ketika beliau ya, lewat Abu Ubaidah ibnu Jarrah ya bisa menaklukkan Yerusalem. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, kemudian baru tahun ya 1948 maka itu lepas setelah kemudian ya, Inggris itu melepaskan
protektoratnya ya kepada Filistin, sehingga akhirnya ini terjadilah ya yang namanya penjajahan baru ya oleh Israel. Dan ini kemudian Hari Filistin itu memperingati bagaimana kita mempunyai ihtimam, perhatian dalam rangka untuk senantiasa ya menarik barokah ya dari perjuangan ya, saudara-saudara kita yang ada di sana. Itu berkaitan dengan lil alamin. Jadi disebutkan dalam Al-Quran tadi bahwa sesungguhnya negeri yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, barokna fiha lil alamin. Maka keberkahannya itu adalah untuk alam semesta. Ya, karena itu hampir semua fitan atau bermunculannya, bergolaknya fitnah dan sebagainya, itu hampir semuanya bermuaranya itu ya berada di dalam pergolakan konflik yang ada di bumi Sam tadi. Ya, karena itu ketika Theodore Herzl ya, berusaha untuk memberikan proposal kepada Abdul Hamid II untuk bisa membeli Palestina, maka beliau menjawab ini wakafnya kaum muslimin. Kami tidak akan menjualnya kepada siapapun juga. Ya, karena itu ketika beliau kemudian menolak mentah-mentah, maka diciptakan, di-create, yaitu adalah Perang Dunia Pertama. Ya, dan diikuti Perang Dunia Kedua, sehingga terjadilah ya, kemudian mereka bisa membagi-bagi kekuasaan Turki Utsmani, dan terutama yang menjadi incaran mereka bisa ya, memilihkan the chosen land atau tanah terpilih itu kepada ya orang-orang Yahudi tadi. Dan ini hanya ma'asyiral muslimin, maka ketika kita sebagai kaum muslimin senantiasa ya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, dan sholat itu merupakan satu lintasan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu salah satu prosesnya itu kenapa Allah mengaitkan dengan Baitul Maqdis. Kenapa harus kemudian dari Baitul Maqdis ya sampai ke Sidratul Muntaha, memberikan message pada kita bahwa sholat kita as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Maka jangan lupa kebarokan hidup itu kalau kita ihtimamnya, perjuangan kita senantiasa kemudian timbangan imannya itu ya kepada ya para ya, saudara kita yang berada di bumi Sam. Saya kira begitu. Ini adalah bagaimana kita bisa ya mengingat ya tentang lintasan sejarah Palestina dari awal ya sampai akhir, dan itu merupakan sesuatu ya yang akan terus berjalan ila yaumil qiyamah. Karena kalau sudah manusia itu habis ya karena mereka itu terkena khosaf, ya khosaf itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu yukhsarun nas ila maksarihim, itu adalah di bumi Sam. Dikumpulkan manusia seluruhnya di tempat pengumpulannya itu adalah di bumi Sam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, ulas asih dan rahmat dari Allah, sehingga insya Allah ya kita bisa selamat di dini wa dunia pada akhir. Insya Allah. Kalau khair Ustaz Azhar Anwar. Kalau yang berkenaan dengan Hari Palestina 27 Rajab itu bagaimana Ustaz? Ya, insya Allah itu adalah untuk mengingatkan pada kita ya adalah kesinambungan dengan 27 Rajab ya, supaya kemudian kita ingat bahwa sholat kita ya, ingat timbangan imannya, goncangan fitnahnya itu nanti akan kembali ya kepada kita sendiri untuk senantiasa ihtimam wa malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak ihtimam ya kepada saudaranya yang lain, ya, yang paling timbangannya adalah timbangan iman juga, maka ya bahwa sesungguhnya 7 Rajab itu menunjukkan bahwa bumi Filistin itu bukan punyanya Yahudi, tapi punyanya kaum muslimin, amanah dari Umar bin Khattab ketika kemudian diserai kunci oleh ya Patriark Sapronikus ya, ketika itu mereka itu bersedia untuk kemudian menyengkuyung Umar bin Khattab ya untuk kemudian menjadi wali amanah ya daripada bumi Sam. Insyaallah begitu. Baik Ustaz, betul. Dari Syekh Ahmed mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dikonfirmasi? Saya ingin ucapkan terima kasih banyak Ustaz Azhar Anwar atas Masya Allah informasinya yang luar biasa. Dan saya ulang lagi, mohon maaf tadi internetnya mungkin putus-putus, mungkin ada yang belum didengar. Mudah-mudahan insyaAllah aman insyaAllah. Terima kasih banyak. Mungkin jika ada pertanyaan insyaAllah saya insyaAllah bersedia. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hadirin secara langsung atau melalui kolom chat?
izin share yang tadi PPT yang mengenai kehidupan di bumi Palestina tentang Al-Quran ini. Ini apakah ingin ada yang disampaikan? Share. Oke, ini sebenarnya cuman tambahan yang saya tulis dengan slide yang pertama tentang bagaimana orang Palestina dengan Al-Quran, bagaimana kondisi seperti ini yaitu penjajah mengkuatkan orang Palestina untuk saling mendekat dengan Al-Quran. Karena kita di dalam sebagai orang Palestina kita sering bilang bahwa walaupun penjajah ambil tanah kita dan merusak mungkin tanah kita dan mempersulit hidup kita, tetapi di sisi yang lain ada manfaatnya. Yang paling utama kita saling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita saling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya dengan kitabnya itu Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu alhamdulillah kita di Palestina alhamdulillah mungkin kita setiap rumah, setiap keluarga, setiap jalan pasti ada yang alhamdulillah menghafal Al-Quran. Apapun profesinya, apapun latar belakangnya, apakah dia apa namanya orang miskin, orang kaya, orang besar, orang kecil, apapun, alhamdulillah kita saling mempelajari kitab ini. Dan itu kemuliaan Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan kepada umat Islam secara umum. Mungkin boleh slide yang selanjutnya karena ini cuma kiat-kiat yang selanjutnya juga lagi. Atau boleh saya share mungkin Betul yang ini ya? Ini ada gambar yang selanjutnya. ini lagi. Ya, sebenarnya seperti yang saya ucapkan di awal, alhamdulillah di Palestina itu masjid itu pusat tahfidz Al-Quran atau untuk menghafal Al-Quran. Jadi setiap masjid pasti ada pusat untuk tahfidz Al-Quran. Dan bisa di dalam satu masjid ada 600 murid, 600 orang yang ingin menghafal Al-Quran. Dan halakat Al-Quran atau untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim itu terbuka. Misal kepada atau para ibu-ibu kebanyakan mereka bisa waktu duha sebelum zuhur atau setelah asar. Maka jadwal untuk ibu-ibu pada waktu itu. Yang sekolah setelah mereka buka, yang buka setelah maghrib, itu sebelum subuh atau setelah subuh langsung sebelum mereka pergi ke sekolah. Dan ada yang lain yang mungkin atau ada kesempatan yang lain mungkin waktu libur maka pusat tahfidz Al-Quran buka dari pagi, dari mungkin setelah subuh langsung sampai sore terus menerus untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah kita bisa lihat alhamdulillah hasilnya berapa. Alhamdulillah orang di sana seperti mungkin tadi Ustaz Azhar Anwar, walaupun mungkin hidup di sana susah tetapi mereka sangat bahagia. Ada makna dari barakah yaitu bahagia. Dan itu yang saya rasakan saat saya misal bertemu dengan ibu saya dan berbicara tentang Palestina. Memang di sana sulit, listrik tidak ada atau terbatas air. Mereka bilang tidak ada masalah. Kita alhamdulillah tinggal di tempat yang barakah. Kita alhamdulillah sangat senang
dan kita di tempat yang pilih Allah Subhanahu wa taala untuk ribat, untuk duduk di sana dan berjuang. Maka apapun kondisi kita, kita sabar dan kita ambil kesempatan. Ini kesempatan tidak untuk siapapun. Ini khusus untuk kita. Maka kalau kita insya Allah sabar, kita dapat. Tapi kalau kita ingin eh, untuk mengaluh dan kita bilang kenapa Allah pilih kita untuk di tempat ini, kita tidak dapat apapun, bahkan kita dapat dosa. Oleh karena itu, alhamdulillah di sisi yang lain dari penjajah, di sisi yang lain dari kesulitan, dari blokada dan lain sebagainya, alhamdulillah, insya Allah saya gak akan bilang semua orang Palestina, tetapi alhamdulillah hampir semuanya insya Allah berikhtiar dan sabar, dan mereka insya Allah hidup di tanah ini karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam ribat tujuan mereka insya Allah untuk melaksanakan hidup seperti orang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk agama Islam, untuk umat Islam. Karena kalau kita tidak berjuang, siapa yang akan ganti kita? Ya, itu aja. Di Sudan ya. Kalau yang di foto ini ya, saya pernah juga di Sudan zaman dulu, dan mereka bagaimana juga susah mereka menghafal Al-Quran. Oke, share pengalaman. Kalau begitu, insya Allah itu saya lihat sesi diskusi. Jadi ini fotonya di Sudan. Saya pernah sebenarnya duduk seperti mereka selama 2 minggu, dan memang mereka datang dari negara Afrika seperti Gambia, seperti Tanzania, Ethiopia. Mereka duduk datang ke sana, hidup di tempat yang sangat mungkin susah, dan mereka Masya Allah menghafal Al-Quran. Berapa indahnya duduk dengan mereka, orang yang Masya Allah menurut saya hati mereka sangat bersih, sangat putih. Dan saya alhamdulillah dapat pengalaman yang luar biasa sama orang-orang tersebut. Kita gak kenal, dari negara yang kita gak pernah bahkan dengar, seperti negara namanya Benin, negara di tengah Afrika, belajar. Dan kita juga lihat contoh yang sama, Masya Allah, di Indonesia. Saya alhamdulillah dapat kesempatan beberapa kali untuk pergi ke pondok di pusat tahfidz Al-Quran di Indonesia. Juga kita lihat Masya Allah beberapa luar biasa, Masya Allah, mereka menghafal Al-Quran walaupun mereka di awal tidak bisa bahasa Arab, tetapi santri-santri mulai belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, berjuang, bahkan lebih berjuangan mereka lebih banyak daripada kita. Karena mungkin kalau kita di Palestina bisa bahasa Arab, mungkin lebih mudah, kondisinya mendukung. Tetapi di Indonesia tidak semua tempat mendukung, dan kesulitan untuk menghafal Al-Quran juga sangat sulit. Tetapi alhamdulillah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Sebagaimana kitab ini bisa dihafalkan, bisa dipelajari untuk seluruh umat Islam dengan berbedaan lisan mereka, dengan berbedaan kondisi mereka, tetapi kitab ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab yang dihafalkan seperti Al-Quran, tidak ada kitab yang dibaca seperti Al-Quran, tidak ada kitab yang jika ada orang bacanya ingin baca lagi. Alhamdulillah atas karunia ini, dan terima kasih banyak Dr. Agung atas juga kesempatan ini untuk ya, ini cuma foto-foto di BBT, kita mungkin bisa sharing juga. Jazakallah khair. Ada yang ingin didiskusikan, ada yang tanya Ustadz Azhar, materinya bisa di-share atau tidak? Kayaknya materinya ada di dalam kamus, dalam dirinya Ustadz Azhar gitu. Jadi sepertinya
Bagaimana Ustaz Asar? Insya Allah. Apa tadi mendadak jadi langsungan Baik. tadi. Masya Allah. Tapi insya Allah kalau nanti saya buatkan nanti bisa saya share ke Ustadz Agung nanti insya Allah. Matur nuwun. Jadi negeri Syam memang negeri para nabi ya, begitu ya Ustaz Asar ya. Insya Allah. Dan berdirinya Nahdlatul Ulama itu juga 16 Rajab ini. Jadi 16 Rajab itu berdirinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu memberikan khitab ya supaya kemudian pendiriannya bulan Rajab ya. Karena di bulan Rajab itu dahsyat luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menaklukkan Masjidil Aqsa yang Filistin, bisa menaklukkan tentara salib itu juga pada bulan Rajab. Jadi Rajab itu luar biasa. Ya mungkin kalau 7 Rajab sebagai hari Palestina, maka di saudara kita di Nahdien itu berdirinya Nahdlatul Ulama itu sendiri. 16 Rajab. Dan itu dipilihkan sendiri ya oleh ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui pesan daripada Syekhona Khalil di Dembangan Bangkalan ya atas arahan beliau. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang dahsyat ya di mana ketika itu eksisnya Rasulullah ya hamilnya Ibunda Aminah itu kan juga pada 10 Rajab ya. Jadi kalau kemudian 7 Rajab itu adalah hari Filistin, itu suatu yang dahsyat luar biasa message-nya di mana penaklukannya itu para perang Hittin itu tentang juga bulan-bulan Rajab. Isra Mi'raj pun sebagai hadiah anugerah dari Allah juga pada bulan Rajab. Maka ya seharusnya ya kita kemudian memuliakan Rajab ini sehingga kita bisa mendapat Allahumma barik lana fi Rajab itu mungkin ya barokah daripada Rajab itu salah satunya timbangan imannya itu adalah ya ketika kita menghadapi fitnah maka timbangannya itu adalah bagaimana kita bisa melihat perjuangan saudara kita di bumi Islam. Insya Allah begitu Ustaz Agung. Baik, matur nuwun sangat Ustaz Asar. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mohon untuk ditutup dengan doa. Syekh Ahmed, apakah berkenan memimpin doa? Jazakumullah khair. Insyaallah saya akan berdoa pada sisi kajian hari ini. Kita doa bersama. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم أرنا باليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود كيوم عاد وثمود اللهم كنا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakallah, jazakumullah khair, Ustaz.
Azhar Anwar, Syekh Ahmed, para hadirin sekalian, dokter-dokter senior, para rekan sejawat tenaga kesehatan maupun masyarakat umum yang lain yang sudah bergabung dalam kajian sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kajian sore hari ini bisa menjadikan suatu hidayah bagi kita masing-masing, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, dan bagi bangsa negara kita. Dan semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkumpul di dunia maupun di akhirat nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian kita akhiri kajian sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwam dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jazakumullah, Syekh. Dr. Azhar. Waalaikumsalam.